Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Diah Parmasari, dokter gigi spesialis ortodonsi. Sekarang saya merupakan salah satu kandidat dosen yang akan disertifikasi yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Sekarang ini saya bertugas menjadi salah satu staf bagian ilmu penyakit gigi dan mulut. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu penyakit gigi dan mulut. Topik mata kuliah yang saya ampu yaitu pertama, kelainan jaringan lunak rongga mulut, yang kedua, kelainan pertumbuh kembangan kraniofasial, yang ketiga, cleft lips and palate atau disebut CLP. Hal ini diberikan sebagai basic science kedokteran dan telah memasuki tahap pembelajaran ilmu patofisiologi tubuh manusia. Adapun deskripsi mata kuliah, pertama, salah satu mata kuliah klinis sebagaimana diketahui bahwa gigi dan mulut termasuk dalam fisiologi tubuh manusia dan secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan mekanisme tubuh manusia atau yang kita sebut dengan sistemik. Yang kedua, hubungan kelainan sistemik yang diakibatkan oleh penyakit gigi dan mulut, misal pada penyakit diabetes mellitus, penyakit autoimun, dan penyakit-penyakit kardiovaskular seperti contoh subbakterial endokarditis dan hipertensi dan penyakit-penyakit yang lainnya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari materi kuliah kami, mahasiswa mampu untuk pertama, mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan gigi dan mulut. Dua, mahasiswa mampu menyebutkan bagian dari rongga mulut serta menjelaskan terbentuknya struktur gigi dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan dan menafsirkan dengan jelas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien. 4. Mahasiswa mampu menunjukkan arti dan penyebab proses terjadinya karies. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa kelainan pada periodontalnya. 6. Mahasiswa mampu menceritakan arti, macam-macam, dan penyebab infeksi periodontal. 7. Mahasiswa mampu menceritakan penyebaran infeksi periodontal. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa kelainan jaringan lunak rongga mulut. 9. Mahasiswa mampu menentukan faktor penyebab dan penanganan infeksi vokal dan mampu menjelaskan macam-macam penyebab dan proses terjadinya kista rongga mulut. 10. Mahasiswa mampu membedakan macam-macam indikasi kontraindikasi pemberian obat anestesi lokal dan mampu menentukan indikasi dan kontraindikasi ekstraksi gigi serta teknik ekstraksi gigi. 11. Mahasiswa mampu menerapkan prosedur kedaruratan klinis secara benar dan etis sesuai kewenangannya. 12. Mahasiswa mampu menentukan faktor penyebab, macam-macam, dan penanganan tumor jinak maupun tumor ganas dalam rongga mulut. 13. Mahasiswa mampu mengetahui kelainan pertumbuh kembangan maksilofasial dan CLP. 14. Mahasiswa mampu menentukan faktor penyebab, macam-macam, dan penanganan trauma maksilofasial. Adapun materi pembelajaran, pertama anatomi gigi, yang kedua histologi gigi, yang ketiga prosedur pemeriksaan gigi dan erupsi gigi, yang keempat penjabaran spesialisasi kedokteran gigi, 5 karies gigi, 6 kelainan jaringan periodontal, 8 infeksi odontogen. Selanjutnya penyebaran infeksi odontogen, kelainan jaringan lunak rongga mulut, infeksi vokal dan jaringan kista rongga mulut, anestesi lokal dan eksodonsia, anafilaksis, tumor rongga mulut, kemudian kelainan pertumbuh kembangan maksilofasial dan trauma fasial atau CLP. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah kami, yang pertama adalah ceramah,
Yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga adalah studi kasus peragaan, bisa melalui video dan pantum atau alat peraga. Yang terakhir adalah studi kasus langsung ke pasiennya. Interaksi dosen yang akan disertifikasi dan mahasiswa. Yang pertama, di awal perkuliahan, mahasiswa diberikan kontrak perkuliahan, yaitu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa yang ditandatangani pada awal perkuliahan. Yang kedua, sesi tanya jawab boleh dilakukan kapan saja. Mahasiswa berkenan menyampaikan pertanyaannya, walaupun itu di luar kelas. Yang ketiga, membentuk small group discussion untuk membahas kasus-kasus secara klinis dan disertai presentasi kasus. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini, pembagian bobot penilaian sebagai berikut. Pertama, tugas dan kuis sebesar 20%. Yang kedua, ujian UTS atau ujian tengah semester mempunyai bobot 30%. Yang ketiga, ujian UAS atau ujian akhir semester mempunyai bobot 40%. Dan yang terakhir adalah presensi kehadiran mempunyai bobot 10%. Maka dari 4 indikator penilaian ini akan ditotal menjadi 100%. Adapun soal-soal yang disajikan pada UTS dan UAS, yaitu soal-soal klinis atau kita yang disebut dengan vignette, dan disajikan secara multiple choice question. Kemudian nilai tugasnya kita bagi 2, yaitu kuis. Nah, kuis ini akan diberikan setiap kali di akhir tatap muka perkuliahan, disajikan di Elena masing-masing, jadinya mahasiswa mengerjakan langsung di e-learning masing-masing atau kita sebut di sini Elena. Dan yang kedua adalah tugas kelompok yang berupa journal reading. Di sini kami membiasakan mahasiswa untuk melatih tingkat literasi mereka membaca jurnal-jurnal baik itu lokal dan internasional, dan kami menyarankan 5 tahun terakhir yang terbaru supaya update, dan biasanya kita mengangkat tentang case report. Baik, demikian pemaparan dari saya. Setelah ini kami akan tayangkan aktivitas belajar mengajar di dalam kelas berupa tatap muka, kemudian ada yang berupa small group discussion, dan studi kasus pada pasien. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Oh, pada puasa ya? Iya, dokter. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pagi hari ini kita bertemu lagi di materi ilmu penyakit gigi dan mulut ya, tentang topik kelainan dari rongga mulut ya. Salah satunya adalah kandidiasis ya. Nah, di sini ada gambaran kandidiasis. Lah, menurut Anda bagaimana persepsi Anda tentang gambar tersebut? Monggo silakan. Ada yang mau komen? Apa kira-kira yang terjadi di sini? Ada apa, Mbak? Ada lesi berwarna putih. Lesi berwarna putih. Oke, terus? Jaringan di sekitarnya berwarna kemerahan. Pemerahan berarti ada tanda apa itu? Inflamasi. Keradangan. Terus apa lagi? Kalau lesi putih berarti ada 2 kategorinya. Apa kira-kira? Bukan, apa kira-kira? Pseudomembran. Jadinya bisa diangkat sama yang menetap ya. Kalau bisa diangkat berarti dia pseudomembran. Kalau semuanya yang menetap itu berupa plak atau dataran putih ya, leukoplakia tadi Mbaknya sudah menekankan. Dan ini adalah salah satu dari macam kandidiasis ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita harus mengenal tentang definisinya dulu ya. Kandidiasis ini apa? Kandidiasis atau
ada yang mengatakan ini adalah kandidosis, ya, merupakan penyakit ya di rongga mulut. Anda ketahui sendiri kalau infeksi Candida di rongga mulut itu sebenarnya berubah karena kondisi komensal rongga mulutnya menjadi patogen, ya. Jadi kita semua ini punya flora normal rongga mulut. Salah satunya adalah Candida albicans ini tadi. Tetapi suatu ketika entah itu ada faktor-faktor predisposisi mengakibatkan komunitas atau apa istilahnya keseimbangan dari rongga mulut itu berubah sehingga dia menjadi patogen seperti itu, ya. Nah, penyakitnya namanya kandidiasis, ya. Jadinya ada infeksi yang disebabkan oleh Candida albicans, ya. Nah, ini ya penyebabnya adalah Candida albicans, spesies jamurnya, ya. Ada 3 di rongga mulut. Ada Candida albicans, ada Candida tropicalis, sama Candida glabrata. Tapi biasanya memang sebagian besar kasus kalau semuanya kita mengadakan tes swab, kita kultur, ya, ternyata memang Candida albicans ini yang berperan penting di dalam rongga mulut. Nah, bila kita memakai mikroskop elektron, ya, ternyata seperti ini. Ya, jadinya di sini ada struktur HIV, pseudo HIV sama ragi. Nah, ragi ini biasanya harus tuntas kalau kita mengobati pasien tersebut, ya, karena kalau semuanya hanya HIV sama pseudo HIV-nya saja hilang, raginya tetap ada, dia akan terjadi rekuransi. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Bila Candida albicans itu ternyata kan flora normal rongga mulut. Semua orang di dunia ini punya, setiap manusia ini punya, ya. Tetapi dia akan berubah menjadi kandidiasis bila mana ada faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini beberapa, ya, ternyata sudah dibuktikan beberapa studi, ya, yaitu terapi antimikrobal spektrum luas. Nah, ini juga kita sebagai dokter, ya, tenaga medis, ini juga menjadi catatan. Mengapa kita tidak boleh asal memberikan obat antibiotik, ya, terutama yang broad spektrum, ya. Kenapa? Karena yang tadinya tidak indikasi dimatikan, dia ikut karena istilahnya sesuai dosisnya, dia menjadi mati, ya, sehingga merubah keseimbangan habitat dari flora normal itu tadi, ya. Kemudian penggunaan kortikostereotopikal, ya, sistemik atau aerosol dan agen imunosupresif lainnya. Ya, Anda ketahui sendiri kalau penggunaan kortikosteroid itu kan ada 2 belah mata pisau, ya. Di lain sisi dia akan menurunkan apa istilahnya inflamasi, ya. Di lain sisi juga dia akan mematikan atau istilahnya yang tadinya harusnya ada seperti jamur Candida ini, tetapi dia ikutan mati seperti itu, ya. Merokok, ya, kita tahu sendiri kalau merokok ini kan semua rata-rata istilahnya mudorot, ya, tidak manfaat, ya. Jadinya kalau merokok ini, ya, ada uap panas yang pertama. Kemudian dia akan melepaskan nikotin dan tar, ya, sehingga mengakibatkan pasti berefek pada keseimbangan di rongga mulutnya, ya. Pemakaian gigi palsu bukan berarti semua gigi palsu, ya. Yang saya maksud gigi palsu yang tidak sesuai dengan apa istilah bahan dan konstruksinya. Ya, nyuwun sewu, umpama pasien itu di desa dia adanya tukang gigi, ya, bahan-bahan yang digunakan tukang gigi itu tidak biokompatibilitasnya rendah. Jadi biokompatibilitas itu bahan yang dimasukkan ke rongga mulut atau ke badan kita, tapi dia kualitasnya istilahnya acceptance-nya tubuh kita itu tidak bagus, ya, sehingga suatu saat bisa mengakibatkan penyakit seperti itu, ya. Jadi gigi palsu yang tidak sesuai dengan konstruksinya dan indikasinya.
Terus obat-obatan efek samping hiposalivasi. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien hipertensi. Ya, Anda berikan obat-obatan anti hipertensi dan jangka panjang. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, apalagi umpamanya ditambah faktor risiko pasiennya sudah geriatri. Ya, Anda ketahui sendiri kalau umpamanya pada pasien yang sudah sepuh, ya, itu ductus salivatorinya atau ductus produksi saliva mayor dan minor itu mengalami atrofi, sehingga volume yang dihasilkan, ya, volume saliva yang dihasilkan tidak seperti orang normal. Kemarin kita sudah bahas masalah saliva, fungsinya apa aja? Enzimatik, terus cleansing, terus antiseptik, terus buffering, ya, keseimbangan, termasuk yang ini, ya. Terus yang kelima, lubricating atau pelumas untuk membantu menelan, ya, bolus-bolus makanan supaya masuk ke kerongkongan. Nah, Anda bisa memproyeksikan kalau umpamanya saliva ini tidak maksimal diproduksi, ya, sehingga pasti akan ada efek sampingnya di kemudian hari. Ya, salah satunya ya kandidiasis ini tadi. Kelainan imunologis, ya, salah satunya apa? AIDS. Ya, jadi kalau umpamanya AIDS, terus pasien-pasien dengan kelainan imunologis itu pasti dia perlu edukasi, karena sistem imunnya itu menurun, sehingga yang kita jaga adalah kebutuhan kebersihan dari rongga mulut itu sendiri, ya. Kita nggak bisa backup dia imunitasnya, tapi kita bisa backup lingkungannya, istilahnya seperti itu, ya. Jadi ya, kita mengedukasi pasien untuk membersihkan secara berkala, ya. Nah, klasifikasinya kandidiasis oral itu ada 4, ya. Ada yang disebut akut pseudomembranous, akut atrofik kandidiasis, kronik hiperplastik kandidiosis, dan kronik atropik kandidosis, ya. Saya langsung ke case-nya saja. Nah, yang tadi di awal, ya, yang saya kasih pancingan ke Anda itu merupakan akut pseudomembranous kandidiasis, ya, atau kita sebut dengan oral thrush, ya. Jadi kalau kalian membayangkan, oh, kandidiasis itu mesti jamuran kayak gini, ya nggak salah sebenarnya. Tapi ini hanya salah satu dari keempat tipe kandidiasis. Oke, jadi yang ini yang bisa dikerok, seperti dataran keju seperti itu, ya, dan bisa dikerok. Dan permukaannya yang sudah dikerok itu kemerahan, ya. Yang kedua adalah akut atropik erythematosus candidiasis. Nah, ini yang saya bilang tadi predisposisinya adalah gigi palsu. Jadi kalau gigi palsu dia lama tidak dilepas, ya, seperti sebelumnya ada pasien, ya, di sini juga dia selama mungkin 10 tahun tidak melepas gigi palsunya. Ternyata pada waktu dilepas dia kemerahan seperti ini. Mengapa? Karena flow saliva yang tadi salah satu fungsi dari saliva itu cleansing, dia tidak bisa membersihkan di permukaannya sini. Ya, Anda tahu ya gigi palsu seperti apa. Nah, itu tidak bisa mengalir di sini sehingga terjadi kandidiasis, ya. Seperti ini biasanya pasiennya terasanya ya seperti mulut terbakar, ya, karena ini ada kemerahan dan kondisinya akut. Nah, ini juga sama tapi pada lidah, ya. Jadi kalau semuanya glossitis, salah satu glossitis itu juga penyebabnya adalah kandidiasis. Ya, selain semuanya ada defisiensi vitamin dan lain sebagainya. Nah, ini kronik atropik kandidiasis. Nah, ini pada pasien-pasien yang menggunakan full denture atau gigi tiruan yang lengkap. Ya, biasanya kalau pasien-pasien seperti ini, dia jarang melepas gigi palsunya, ya. Walaupun umpamanya kalian dokter umum harus tahu loh, ya, soalnya seperti ini ternyata mengakibatkan kandidiasis. Perlu dilakukan edukasi ke pasiennya, ya, bagaimana kita membersihkan gigi palsu itu secara berkala, ya. Banyak sekarang medianya banyak untuk membersihkan gigi palsunya.
Nah, ini juga ya kronik hiperplastik kandidiasis biasanya pada pasien-pasien yang merokok. Tadi predisposisinya juga ada yang perokok ya. Jadi ya pada pasien merokok pipa atau cerutu terutama, biasanya pasien akan stylenya dia itu akan apa ya istilahnya ya, mengapitkan ya ke daerah satu sisi ya, seperti ini ya, perokok pipa. Nah, bagian pipanya itu yang menempel di mukosa pipi itu akan menjadikan terjadinya kronik hiperplastik kandidosis ya. Nah, kalau ini ya mungkin untuk penutup ya, ini adalah yang tadi pencetusnya adalah imunosupresan, penyakit-penyakit imunologis ya, salah satunya adalah AIDS. Nah, kalau AIDS ya bisa campur, bisa berupa pseudomembranes dan lain sebagainya. Nah, yang kita bisa istilahnya berikan solusi ke pasien tersebut adalah pembersihan rongga mulut secara berkala. Ya, umpamanya dia karang giginya banyak atau semuanya pasien itu ternyata punya gigi palsu. Nah, gigi palsunya harus diperbarui mungkin yang sesuai sama konstruksi giginya, dan kita edukasi bagaimana membersihkan gigi palsunya. Ya, kemudian pasien-pasien yang tadi saya sudah jelaskan seperti meminum obat-obat antihipertensi jangka panjang, kita harus edukasi dengan cara mengkonsumsi air putih yang cukup banyak supaya apa? Supaya fungsi dari salivanya bisa terangkat seperti itu, bisa diproduksi lagi. Ya, baik, mungkin cukup untuk kandidiasis. Apa ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ya, siapa Mbak namanya? Nama saya Devi, dokter. Ya. Saya izin bertanya, dokter. Tadi kan sudah dijelaskan faktor predisposisi dari kandidiasis. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa pada antibiotik dan imunosupresan itu menjadi salah satu faktor predisposisi terjadinya kandidiasis? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Devi. Ya, jadi kita ketahui sendiri antimikroba itu kan sebenarnya kalau spektrum luas itu semuanya pasien infeksinya di GI tract umpamanya, ya. Karena dia spektrum luas, bukan berarti hanya di GI tract saja, tapi dia bisa mengefek ke infeksi yang lain atau malah ke flora normal yang seharusnya dia hidup, tetapi karena ada antibiotik spektrum luas, jadi ikutan dia mati. Ya, sebenarnya bukan hanya jenis antibiotiknya sih kalau saya bisa menekannya, tetapi biasanya kita itu salah kaprahnya salah satunya adalah dosis pemakaian. Ya, kita ketahui sendiri pasien-pasien kalau Anda nanti sudah menjadi dokter ya, itu banyak pasien-pasien yang menyimpulkan sendiri, oh pokoknya saya kalau pilek itu cefadroxil umpamanya, oh kalau sakit gigi itu amoxicillin. Nah, itu salah ya. Kenapa kok salah? Karena itu brandingnya istilahnya mindsetnya mereka dengan minum seperti itu bisa sembuh. Dan kita ketahui sendiri dosis antibiotik kan harus sampai 1 cure kan, ya, 1 kali pengobatan harus tuntas dosisnya. Nah, biasanya pasien ini sendiri menyimpulkan, oh saya kalau semuanya sudah habis 6 umpamanya sudah baik kok. Ya memang baik karena dibantu sama kondisi tubuhnya mungkin baik. Nah, itu menjadikan apa? Badan kita menjadi apa? Resisten. Nah, itu yang berbahaya. Makanya makin kesini banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh kan, kayak autoimun ya, kandidiasis ini tadi yang dulunya nggak ada karena peran dari gaya pengobatan itu juga ya PR kita bersama lah ya. Kita harus wanti-wanti ke pasien untuk istilahnya kalau semuanya mau berobat itu sesuai dengan dosisnya. Itu yang pertama ya tadi antibiotik. Yang kedua tentang apa Mbak tadi? Tentang imunosupresan. Imunosupresan ya, terutama yang aerosol ya. Jadinya pada pasien-pasien yang punya bronkokonstriksi ya, atau pasien-pasien dengan riwayat
alergi, ya, dia akan menghirup kortikosteroid yang hisap. Nah, biasanya memang di daerah permukaan seperti ini kemerahan. Nah, kemerahan ini apa? Karena kandidiasis tadi, karena dia pada waktu menghisap itu akan menempel, kan? Pipanya itu akan menempel di atas palatum ini tadi. Nah, kalau semuanya Anda nanti pasnya jadi dokter, oh ternyata ada pasien yang ini, jangan lupakan, oh ternyata itu fungal atau kandidiasis. Tahap awalnya apa? Ya kamu berikan obat kumur yang mengandung anti fungal, kan seperti itu, atau nistatin atau obat oles dan lain sebagainya. Ya banyak nanti kan Anda akan menemui kasus-kasus kandidiasis ini. Diingat ya, jadi ada penyebab iritasi atau infeksi kronisnya apa? Ya, seperti tadi faktor-faktor predisposisinya. Anda bisa melakukan anamnesis, ya, Anda bisa melihat secara intraoralnya, secara klinisnya ada apa, atau Anda menggali riwayatnya seperti menggunakan obat-obatan kortikosteroid atau semuanya antibiotik yang tidak sesuai dengan indikasi pasiennya, ya, atau pengobatan jangka panjang. Itu ya. Sudah cukup jelas penjelasan dari kandidiasis? Sudah, dokter. Ya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, ya. Bisa Anda kerjakan kuis setelah ini sebagai feedback di Elena masing-masing, ya. Kemudian jangan lupa disubmit. Biasanya kalau sudah ngerjakan Elena ditutup, nggak diklik submit, ya, jangan lupa. Baik, saya akhiri pertemuan kuliah tatap muka kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter. Oke.